pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Pertama kali marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih merasakan nikmat iman dan nikmat kesehatan. Selanjutnya, salawat berangkaikan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Ibu Sherly Anissa SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah otomasi perpustakaan, dan kepada teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi untuk memenuhi penilaian tugas 4 dari mata kuliah ini, yaitu mengenai perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk membangun sistem otomasi perpustakaan, serta apa saja pertimbangan dalam memilih dan menerapkan sistem otomasi perpustakaan. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Elisa Ramadhani, berasal dari program studi perpustakaan dan ilmu informasi dengan NIM 2123403 dari Universitas Negeri Padang. Baik, sebelum kita masuk pada materi, perlu kita ketahui apa itu otomasi perpustakaan. Otomasi perpustakaan menurut John merupakan sistem yang mengkomputerisasikan beberapa kegiatan yang dilakukan pada perpustakaan tradisional, seperti kegiatan penggunaan bahan pustaka, sirkulasi, katalog publik, pengadaan atau akuisisi, manajemen keanggotaan, serta pengolahan terbitan berseri. Semua kegiatan tersebut dilakukan dengan menggunakan pangkalan data atau database perpustakaan sebagai fondasinya. Perangkat keras yang digunakan untuk membangun sistem otomasi perpustakaan. Perangkat keras adalah perlengkapan fisik dalam sebuah komputer yang berfungsi untuk mengumpulkan data dan mengkonversinya ke dalam suatu bentuk yang dapat diproses oleh komputer. Nah, berikut ini merupakan bentuk perangkat keras yang digunakan untuk membantu sistem otomasi perpustakaan. Yang pertama yaitu seperti komputer client yang digunakan sebagai perantara untuk dapat mengakses data pada komputer server. Selanjutnya yaitu komputer server, yaitu menyediakan informasi yang diperlukan oleh komputer client. Atau bisa dikatakan komputer server dan komputer client ini saling berkaitan. Selanjutnya barcode scanner yang dapat membantu proses transaksi sirkulasi dengan baik dan cepat dan tepat, serta meminimalisir kemungkinan risiko kehilangan buku. Poin selanjutnya, perangkat lunak yang digunakan untuk membangun sistem otomasi perpustakaan. Perangkat lunak adalah program atau sekumpulan instruksi-instruksi yang memberitahu perangkat untuk melakukan suatu tugas. Tugas ini sesuai dengan perintah yang diminta. Nah, berikut ini merupakan bentuk perangkat lunak untuk membangun sistem otomasi perpustakaan. Yang pertama yaitu Slim, yang merupakan salah satu sistem otomasi perpustakaan yang bersifat open source dan gratis yang terhubung dengan jaringan internet dan dapat memenuhi kebutuhan otomasi perpustakaan dalam skala kecil hingga besar. Yang kedua yaitu XAMPP, merupakan perangkat lunak berbasis web server yang bersifat open source atau bebas serta mendukung di berbagai sistem operasi baik itu Windows dan lainnya. Ini digunakan sebagai spandol server atau berdiri sendiri atau bisa disebut dengan localhost. Hal tersebut dapat memudahkan dalam proses pengeditan, desain, dan pengembangan aplikasi. Baik, kita masuk pada poin terakhir mengenai apa saja pertimbangan dalam memilih dan menerapkan sistem otomasi perpustakaan. Yang pertama yaitu studi kelayakan. Dalam menentukan sistem otomasi perpustakaan, pemimpin dan staf melakukan studi di mana terdapat beberapa poin yang dibahas dalam studi kelayakan ini, yaitu gambaran umum sistem yang ada, masalah-masalah yang ada, perkiraan solusi, uraian biaya, keuntungan yang dapat diperoleh, gambaran kerja sebelumnya, skala dan waktu penetapan sistem baru, dan implikasi ke lapangan kerja, kebutuhan, dan kebijakan. Selanjutnya itu analisis sistem. Setelah studi kelayakan dilakukan, untuk dapat mendalami kelayakan ini maka dilakukan analisis sistem.
dengan cara mempresentasikan di depan pemimpin untuk mengkaji layak atau tidaknya sistem yang mau diterapkan ini. Selanjutnya, evaluasi dilakukan ketika setelah sistem dilakukan dalam jangka waktu tertentu dan dilakukan dengan tujuan apakah sudah memenuhi harapan atau masih perlu penambahan perangkat lainnya. Nah, demikianlah pembahasan saya terkait materi tentang perangkat keras yang digunakan untuk membangun sistem otomasi perpustakaan dan perangkat lunak yang digunakan untuk membangun sistem otomasi perpustakaan, serta apa saja pertimbangan dalam memilih penerapan sistem otomasi perpustakaan. Akhir kata saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.